Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan soal-soal SBMPTN pertemuan yang ke-7, sekarang kalian perhatikan pembahasan dari soal tersebut. Kita mulai dari soal nomor 1. Pertanyaan dari soal nomor 1. Kalimat berikut yang dapat dipakai untuk komunikasi resmi adalah jawabannya yang D. Pembahasannya, kalimat yang dipakai dalam komunikasi resmi adalah kalimat yang beragam resmi atau kalimat yang baik dan benar atau disebut juga kalimat baku. Jawaban A tidak bisa digunakan dalam komunikasi resmi karena tidak baku. Kalimat tidak memiliki unsur predikat atau P. Pilihan yang B, tidak ada penanda unsur fungsional keterangan di awal. Kemudian jawaban yang C, tidak ada objek. Padahal ada kata kerja aktif transitif menanyakan. Kemudian yang E, ada bentuk pemborosan pada para peserta-peserta. Seharusnya para peserta atau peserta-peserta. Karena di sini kata para sudah menunjukkan jamak. Jadi, kalimat yang dapat digunakan dalam komunikasi resmi ada pada kalimat yang D. Soal nomor 2. Pertanyaannya, urutan kalimat pada paragraf di atas adalah jawabannya A. Pembahasannya, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang di dalamnya mengungkapkan sesuatu yang benar terjadi. Fakta diungkapkan seobjektif mungkin. Sedangkan pendapat atau opini merupakan pikiran atau tanggapan terhadap sesuatu hal. Kalimat yang pertama itu berupa pendapat. Ini ditandai adanya unsur rasa dengan kata kurang dapat. Kemudian untuk kalimat kedua dan kalimat ketiga, ini berupa kalimat fakta karena mengungkapkan sesuatu berdasar data objektif. Kemudian kalimat keempat, ini berupa pandangan si penulis, ditandai dengan kata begitu besar. Kemudian untuk kalimat yang kelima, ini berupa fakta karena mengungkapkan data objektif. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, paragraf tersebut dikembangkan dari kalimat inti. Jawaban soal nomor 3 adalah A. Pembahasannya, paragraf tersebut dikembangkan dari kalimat inti. Kalimatnya berbunyi, perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul lambat. Nah, ini ada di jawaban yang A. Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri dari dua inti yang merupakan unsur pusat. Atau di situ di dalam kalimat hanya terdiri dari subjek dan predikat.
Cirinya bersusun biasa atau terdiri dari subjek, predikat. Kemudian ciri yang kedua, berorientasi normal. Soal nomor 4. Pertanyaannya, kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut akan menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara berikut. Kecuali, jawaban soal nomor 4 adalah yang D. Pembahasannya, yang bukan perbaikan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut adalah opsi D. Menambah kata yang setelah kata para pelayan dalam kalimat ketiga. Setelah kata para pelayan dalam kalimat ketiga adalah klausa keterangan dan sudah dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, kalau ditambah yang akan menjadi salah. Kita lanjutkan soal nomor 5. Pertanyaannya, dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang tidak baku, yaitu kalimat, jawabannya yaitu C. Pembahasannya, kalimat yang tidak baku dalam paragraf tersebut yaitu kalimat opsi C. Seharusnya kata tetapi diganti kata akan tetapi. Konjungsi tetapi tidak boleh diletakkan pada awal kalimat. Soal nomor 6. Kalimat tersebut tidak efektif, sehingga perlu diperbaiki dengan cara. Jawaban soal nomor 6 adalah E. Pembahasannya, kalimat efektif adalah kalimat yang pemakaian atau penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa yang baku, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ciri kalimat efektif, 1. Minimal berunsur S dan P, subjek dan predikat. Yang kedua, semua kata yang digunakan yaitu kata baku. Ciri yang ketiga yaitu hemat. Ciri yang keempat, logis atau masuk akal. Ciri yang kelima, tidak ambigu. Dan ciri yang keenam, hubungan fungsi-fungsi kalimat jelas. Kalimat tersebut tidak efektif sehingga perlu diperbaiki dengan cara mengganti kata menutup menjadi tertutup. Soal nomor 7. Pertanyaannya, kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali. Jawaban soal nomor 7 adalah E. Pembahasannya, perbaikan kalimat tidak efektif adalah yang pertama, huruf R pada singkatan doktor, R-nya besar di situ, dituliskan dengan huruf kecil. Kemudian kata ujian nasional, yang di situ huruf U dan N-nya besar, ditulis ujian nasional, U dan N-nya kecil. Koma, tanda koma, setelah kata mengatakan dihilangkan. Kemudian kata bahwa ditambahkan setelah kata mengatakan. Jadi, yang bukan termasuk perbaikan kalimat tidak efektif tersebut adalah koma setelah kata Nuh
dihilangkan karena fungsi tanda koma tersebut mengapit keterangan aposisi. Soal nomor 8. Pertanyaannya, kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar. Jawaban soal nomor 8 adalah B. Pembahasannya, kalimat dasar adalah istilah lain dari kalimat inti. Kalimat inti terdiri atas unsur-unsur inti sebuah kalimat, yakni subjek, predikat, atau objek, dan pelengkap. Kemudian di dalam kalimat, pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Yang berfungsi objek adalah tanggung jawab. Soal nomor 9. Pertanyaannya, kalimat di atas akan menjadi kalimat baku jika diperbaiki dengan cara. Jawaban soal nomor 9 adalah C. Pembahasannya, kalimat pada option yang C tidak baku karena tidak jelas unsur inti subjeknya. Jadi, agar subjeknya jelas, kata tabrakan antara truk dan bus di jalan arteri itu dipindah posisinya setelah tanda koma. Pembahasan soal nomor 10. Soal terakhir. Pertanyaannya, kalimat di atas akan menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara. Jawabannya yang B. Pembahasannya, pada kalimat D berbunyi, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, melainkan juga menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kata tugas korelatif yang kurang tepat. Kata tugas korelatif yaitu kata tugas yang berpasangan. Contoh, kata tidak di sini berpasangan dengan kata tetapi. Kata bukan berpasangan dengan kata melainkan. Kata baik berpasangan dengan kata maupun. Kata antara berpasangan dengan dan. Kata apakah berpasangan dengan atau. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal-soal SBMPTN pertemuan yang ke-7. Semoga kalian paham, bisa memahami dengan baik dari pembahasan tadi, dan semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.